morning everybody, it is a beautiful day back with me Bim Saryo, YouTube channel Golden Family. Guys, kalian tahu kan Wapis itu ada 4, Prince, B, Sugar Junior. Dan kalau kalian ikutin perjalanan cerita mereka, si B itu dari kecil satu-satunya yang setiap minum susu ibunya itu selalu keselak. Udah kayak gitu selalu keluar lewat hidungnya sampai akhirnya berat badannya ketinggalan. Dan gua harus bangun tiap pagi, gue harus ada tiap dia nyusu untuk memastikan dia dapat susu yang bagus, posisinya pas, dia nggak keselak dan lain-lain. Akhirnya dia bisa nyusul berat badannya. Akan tetapi itu terus berlanjut sampai sekarang. Dan kita tuh kalau ngasih makan dia harus pelan-pelan banget. Kalau kita kasih makan kecepatan, dia akan muntah. Semua makannya udah masuk, bahkan sebelumnya bisa keluar lagi. Terus udah gitu dia muntah juga, keluar cairan dari hidungnya gitu. Kasihan banget deh gitu. Bahkan sekarang kalau dia minum pun, dia minum dia kebanyakan, itu dia keselak dan minumnya airnya keluar dari hidungnya gitu. Jadi ini suatu kendala banget ya, apalagi mengetahui bahwa air itu penting gitu. Masa minumnya susah. Tapi salah satu concern gue kenapa gue mau bawa dia ke vet hari ini adalah cairan yang kemarin keluar dari hidungnya itu tuh agak berwarna kuning, kayak ingus gitu loh. Jadi gue mikir apa dia flu, bagaimana sih gitu. Jadi gue mau make sure, mau datang sekalian cek, siapa tahu kita bisa tahu kenapa, sebab musababnya dia seperti itu. Dan mudah-mudahan ada obat atau jalan keluar, ada solusi untuk masalahnya. It is a beautiful day bersama Dr. Chika. Berarti berapa tadi? 19. Oh 9. Enggak lah, nggak mungkin 18. 18 sama 9. 18? 94. Tulang 9 tulang doang yang masuk dong. 9 nggak mungkin sih, 18 ya sih ya. Oke, 18 ya. Yes. Jadi ini Snowbee, panggilannya Snow. Snowbee. Lagi batuk-batuk. Iya emang. Oh, bener. tadi gitu ya. Tadi bunyi. Oke. Ya nggak sih sih? Ya kan? Jadi begini. Gimana Cerita ceritanya? tentang Snowbee. Snowbee ini salah satu yang paling lain dari kecil. Oh, oke. Dia itu tiap minum susu selalu keselak dan kesedak. Oh. Dan akan keluar lewat hidungnya. Gitu. Nah, jadi ngasih makan dia itu harus sangat pelan. Pelan-pelan, oke. Pelan banget. Kalau misalnya kecepatan dikit, itu bisa keluar, yang tadi dimakan pun bisa keluar lagi semua. Jadi dimakan saudara-saudaranya gitu. Makanya dia paling kurus gitu. Kayaknya main itu at least 25 gitu. Nah, jadi harus special banget lah treatment ngasih makan dia gitu. Bahkan even minum sekalipun dok. Pernah di X-ray nggak? Belum pernah. Belum pernah. Nah, kalau dengar ceritaan makan muntah, kalau kecepatan muntah, itu kita takutnya ini esofagusnya yang bermasalah. even dari bayi. Iya, mega esofagus kita Oh sebutnya. iya. Jadi bukan tiba-tiba sakit terus muncul gitu kan? Enggak, bukan. Kemungkinan besar sih dari kecil. Jadi mega esofagus itu emang kelainan anatomi di esofagusnya, di tempat dia makan minum. Jadi kalau misalnya dia cepat dikit, break keluar. Nah nanti kalau emang benar mega esofagus, nanti kelihatan di X-ray. Itu ada cara-caranya sendiri. Jadi kalau misalnya dibuka YouTube tentang mega esofagus di anjing, itu kadang sampai ada yang bikin kayak kursi khusus tempat makan yang berdiri gitu ya. Betul. Sebenarnya kok asal kita ngasih makannya slowly gitu kan. Dan misalnya gini, let's say kita lagi masih makan daging sama nasi, daging harus sendiri, nasi harus sendiri. Tapi kalau dog food itu lebih aman gitu kan. Cuma kan saya membiasa rokan. Nah, cuman kekhawatiran aku kenapa aku
aku bawa ke sini adalah dia memang sering kalau minum kan keluar dari hidung. Ya biasa, nah cuman kemarin aku ngeliat cairan yang keluar itu yellow, aku jadi mikir lah, oh yellow nih cairannya gitu kan, takutnya dia apakah dia flu kah atau apakah gitu kan. Iya. Kalau batuk kayak tadi sering apa emang baru dengar? Dia emang selalu keselak. Emang selalu gitu? Nah tapi aku takutnya nah itu di sini jadi aku mesti bedain kan ini keselak karena dia flu kah? Atau karena memang lagi kayak begitu terus soalnya dia ya? Tapi memang agak mencurigakan ya Han ya. Apa ininya kuning dan kuningnya agak kayak reaksi orang gitu loh. Tapi makan tetap mau makan? Makan mau. Makan tetap mau ya. Iya sih memang ini lagi. Kalau nggak gini deh. Gimana? Kita bisa beli satu kaleng ini nggak makanan? Boleh. Gastro recovery yang biasanya. Yang bagus buat apa? Yang bagus apa? Gastro aja lah ya. Gastro aja coba sih. Bro, mangkoknya terima kasih. Sekarang mangkoknya kita lihat makannya ya. Tapi memang sih kalau misalnya dari Imus ini agak lengket. Nah, itu aku khawatirin soalnya biasanya aku nggak pernah lihat imus dia sampai kuning gitu kan. Nah, pertanyaan aku adalah begini dok, flu kucing bisa ke anjing ya? Bisa sih sebetulnya. Serius? Jadi kalau seandainya memang strainnya pas kebetulan sama dari manusia aja bisa ke dia. Kalau strainnya sama, soalnya begini, ini kita ngomong sedikit soal winter ya. Winter itu kan on and off kan dia bilang penceritaan itu kan. Sampai pas terakhir dokter itu ngasih buat 14 hari. Just in case infeksi apparatus respiratory atau pernapasan. Aku berpikir kalaupun dia flu, kemungkinan dari winter. Kalaupun ya gitu. Nah makanya kalau dia balik pun aku udah pasti bakal pindah nggak di karpet lagi apapun semua itu anomali itu aneh-aneh aku. Iya betul karena kan semuanya ya. Semuanya. Sama ini juga kulitnya nih nanti kita coba cukur kali ya ini kerak-kerak nih. Oh kalau ini aku tahu karena berantem sama hotspot biasa. Itu biasa mereka tuh. Kalau 4 lapis itu selalu ribut. Pastilah ada yang ribut-ribut kecil lah. Nah ini kita mau kasih makan biasa aja kita lihat ya, nggak usah pelan-pelan ya. Boleh. Livet, Oke. Kalau makan sih oke ya. Mungkin ini pertama kali buat dia makan cuma kalau dia makan daging sama nasi sih kayak makannya banyak banget. Tapi kalau kayak gitu tadi itu udah biasa dari dulu begitu. Nanti kita lihat nih, apakah makan ini akan membuat dia. Ya. Tuh. Oke, it's okay. Gak apa-apa, it's okay. Dia lagi minta izin dulu, it's okay. Karena dia udah biasa disuruh makan pelan-pelan gitu. Stop, makan, stop. Jadi dia ngeliat dulu, cuman lagi nggak habisin aja. Tapi dibanding yang kayak begini ya. Oh iya. Dibanding yang lain memang berat badannya dia lebih kecil ya? Dikarenakan itu, jadi pas awal kan aku pantau terus kan. Tiba-tiba dia krok gitu, aku datang. Ini dia ini kondisi nih, ini susu tuh langsung lewat gitu kan. Yang dulu kekhawatirannya Cleveland atau apa gitu kan. Enggak, nah udah kayak gitu akhirnya aku langsung, wah tiap pagi, tiap dia nyusu, arahin, pegangin, tarik, pelan-pelan lagi gitu. Akhirnya yang dari dia ketinggalan, kan per 100 gram buat papi kecil tuh gede kan. Saat dia bisa nyusu, bahkan dia sempat jadi paling berat gitu. Nah tapi kan sekarang kan kita nggak bisa intens itu ya. Nah terkadang kalau orang lain ngasih makan, aku takutnya tuh dia mau jadi gini, nanti nih pas dia udah kesel, yang lain udah pada ikut. Muntah sini dimakan sama sini, muntah sini dimakan sama itu. Jadi sama bentuk makanan lagi ya. Oke, nanti kita X-ray deh. Gak apa-apa dimakan sama Pak. Kalau nggak ada X-ray. apa-apa. Sayang soalnya selentan. Nggak apa-apa. Dia belum makan pagi juga. Nggak apa-apa. It's okay. Itu makan yang banyak biar keselak nggak bisa. Iya. Tapi makan ini sih rada aman ya. Iya makanya bingung. Makan sih tetap bagus dia ya. Oh dia makan. Ya. Makan sih nggak. Cuman aku kasihannya itu dia nggak bisa minum probiotiknya dia. Dan ini dok rasain di sini nih. Ini dia doang yang ini nih bawa dikit lagi. Dia doang yang begitu. Semuanya itu. Semuanya nggak kepegang. Nah itu udah mulai. It's okay. Oh iya.
Iya. Nah, kemungkinan besar sih mega esophagus. Jadi makan lagi. Oh iya, akan makan lagi, tapi muntah lagi. Muntah sampai nanti akhirnya. Nah, tapi kalau ada saudaranya, langsung habis. Oh. Jadi dia kayak ini. Nah, itu kalau cepet begitu. Jadi dugaan pertama mega esophagus. Mega esophagus. Jadi esophagus itu kan tempat dia ibaratnya kerongkongan. Nah, kerongkongannya dia terlalu besar, itu emang kelainan anatomi dari lahir. Di situ nggak boleh lah makan, dan makan juga nggak boleh tiduran gini sebetulnya. Ibaratnya ini juga nggak boleh duduk gini, harus tinggi. Ya, dia biasa agak up sih. Nah, tinggi, terusnya nanti ada kursi sendiri yang sampai masuk dulu, itu sampai benar-benar masuk ke sampai benar-benar masuk ke lambung baru boleh main. Kalau nggak boleh langsung main. Nah, bahkan kadang kalau dia lagi di proses gitu, can you balon? Dep. Perutnya ya. Bulat gede bisa tung kayak gitu. Gas soalnya. Nggak masuk. Nah, yang ditakutin kalau dia sering kayak gini, apalagi minum begini dia memuntah. Masukkan kerongkongan sama tenggorokan itu kan atas bawah. Nah, takutnya masuknya ke tenggorokan. Jadi masuknya ke paru-paru. Itu yang aku takutin, makanya kemarin dia kuning, ada yang sedap gitu. Makanya ini kayaknya pertimbangan aku nih, kayaknya dia nggak boleh mungkin makan yang namanya nasi lagi. Iya. Gitu. Jadi benar-benar dog food kering, masuknya hati-hati, nggak ada tragedi kayak gitu lagi. Betul. Nah, mungkin nanti juga kalau dia seperti ini, seandainya dog food kering pun kayaknya sih agak lembek. Karena kenapa? Dia ininya dicernanya agak cepat. Kalau kering takutnya dia agak lambat dicernanya. Kalau dicerna agak lambat khawatirnya jadi makan kecuali dia mau ngunyah ya. Kalau dia lambat udah itu juga kadang-kadang suka keluarnya cepat. Enggak. Kalau dog food dia asal segenggam prok dia bisa makan banyak banget without trouble. Paling ada sedikit gitu karena yang dikit yang partikel kecil yang kayak geli mungkin. Nah, tapi kalau yang lembek-lembek gini, malahan yang kuah terlalu cepat dia makannya. Nggak apa-apa ya kalau dog food kering mungkin pertimbangannya dia lambat kali makannya ya dan dikunyah. Terus paling itu sih aku mau tanya sama ini apakah dia itu flu atau enggak? Mungkin boleh kita cek temperatur juga. Boleh. Nanti sekalian kita ini ya USG X-ray ya. Yes, please. X-ray kita lihat paru-paru sama esophagus. Tuh, lihat nih, udah mulai membesar nih? Belum. Oh, lama-lama membesar kalau dia gitu-gitu terus makan gas. Kalau gitu, jadi kayak orang lagi nelan udara buat burp gitu loh. Tapi nanti lama-lama kentut gitu. Kentut, terusnya kempes lagi gitu. Iya. Ikan kembung. Sayang papa dari kecil ini diarahin terus. Papanya nggak ada yang ngasih makannya, kadang suka ya belum. Iya, benar-benar harus yang tahu ininya. Aman ya? Aman. 38,6 normal ya. Normal. Kita dengar paru-parunya. Aku mikir, aku ngomong sama Rohan, aduh takut banget deh. Orang dia kesedak-sedak terus tiba-tiba ada nasi masuk ke paru-paru atau makanan partikel gitu malah. Ya kalau jantung sih oke, tapi kalau paru-paru emang agak sedikit suaranya nggak clear. Nanti kita lihat dari X-ray ya. Takutnya itu ada yang kesedek masuknya malah ke tenggorokan. Oke, kita kirim ke ruang X-ray, mau ikut boleh, tapi nanti tunggu di depan ya. Mau aku angkat sama masih? Gak apa. Nanti kita lihat hasil ya. Kurang lebih 15 menit. Hasilnya kita baca di bawah bareng-bareng. Pinter banget, dia tenang, dia kalem, tenangnya di stay, it's okay, stay. Okay.
kayaknya sih nggak ada solusi dalam artian misalnya harus ngambil tindakan atau surgery, yang mana gue pun nggak mau ya, karena gue selalu khawatir dengan seperti itu. Jadi lebih ke nanti makanan apa yang harus dia lanjutkan untuk makan yang bisa mengurangi proses dia keselak atau kesedak itu, dan cara pemberiannya gitu, karena pada dasarnya dia dari kecil namanya papi, kalau makan kan mereka saling bersampingan, jadi ada rasa persaingan untuk makan paling banyak dan paling cepat gitu. Jadi kalau untuk dia tetap harus kita kasih sendiri sedikit-sedikit gitu, porsi tetap sama atau bahkan lebih dari yang lain, tapi caranya itu loh, dia nggak boleh makan langsung. Jadi kurang lebih itu, tinggal kita lihat hasil X-ray-nya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa dengan paru-parunya, karena kekhawatiran gue pada saat dokter Cika bilang, aduh kayaknya suara paru-parunya nggak 100% bersih gitu loh, dan suara paru-paru itu bisa menggambarkan banyak hal, apakah ada lendir atau infeksi di paru-paru. Mudah-mudahan. Ini hasilnya, kalau ini tenggorokan itu trachea ya. Tenggorokan itu ke paru-paru, betul. Nah ini esofagus nih di atasnya nih. Esofagus sih kalau ada udara sedikit kita curiganya memang bisa jadi megaesofagus, cuman kalau plain ini kan X-ray plain artinya tanpa apa-apa. Memang agak rancu untuk dilihat megaesofagus atau enggak, lebih yakin lagi kalau seandainya dia dikasih barium dulu, habis barium foto nih baru bisa kelihatan gede apa enggaknya. Tapi kalau dilihat dari sini paru-parunya emang kotor banget. Sumpah. Ini paru-paru nih kotor banget. Yang namanya paru-paru itu kan harusnya isi udara itu hitam. Tapi ini bercak. Nah, memang secondary dari megaesofagus adalah pneumonia gitu, karena memang kadang-kadang suka kemasukan. Nah, ini esofagusnya nih. Normalnya ideal kalau esofagus itu benar-benar nggak ada inilah ya, udara sedikit masih ragu-ragu nih antara megaesofagus apa enggak nih. Cuman kalau dari gejala dia makan muntah, paru-paru kotor, kemungkinan besar memang suspeknya ke megaesofagus. Tapi kalau mau yakin, kita barium sekarang. Barium itu kayak masukin kontras, dia diminumin, langsung foto. Di situ bisa kelihatan lebar apa enggaknya. Itu prosesnya sama kayak tadi. Sama kayak tadi, cuman dia diminumin bubur barium dulu. Itu langsung bisa kelihatan. Kalau besar lagi pas barium. Sebetulnya sih ada waktu itu kita kasus juga megaesofagus habis dibarium dia muntah bariumnya, tapi habis muntah tetap kita foto, kelihatan masih sisa-sisaannya. Masih sisa-sisanya kelihatan di situ, benar-benar kelihatan lebar. Nanti kita bandingin sama kalau seandainya setelah barium kita bandingin sama esofagus yang normal sama yang pernah kasus kita golden juga megaesofagus. Jadi gimana? Ini mesel gimana? Oh, ini kotor nih. Paru-paru nih kotor semua. Nah, ini esofagusnya sebetulnya dia. Esofagusnya di sini. Memang di sini ada udara nih. Ini masih ragu-ragu nih. Ini antara megaesofagus apa enggak nih? Karena di sini masih belum bisa kelihatan kalau mesel apa namanya? Kalau apa tuh? Apa namanya tadi? Megaesofagus. Megaesofagus itu gimana sih? Megaesofagus itu jadi mega itu besar. Esofagus kelihatannya itu harusnya gimana kalau megaesofagus? lebar sini. Gitu.
lebih lebar. Sebelum kita itu, ini jalan keluar buat paru-paru apa dok? Obat minum antibiotik. Mau nggak mau bisa sampai sebulan. Sampai sebulan. Iya, sampai sebulan. X-ray lagi masih kotor nggak? Masih kotor. Antibiotik lagi. Oke, kayaknya mendingan sekaligus aja kita coba pakai si cairan body. Ya, sekalian di sini ya. Saya naikin lagi ke atas. Saya udah ngomong ke dokter Indi tadi. Oh boleh, kalau pegang aja nah. Alright. Nah, ini yang tadi sudah barium, ini barium yang putih-putih ini ya. Ini dia masuk ke esofagus. Sebetulnya sih kalau dilihat dari X-ray sih ini nggak besar banget. Beda kalau esofagus itu yang besar itu kelihatan. Cuman dia ada leaking itu kok ini ada kebocoran di trakea nih. Ini yang nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Nah ini yang nggak boleh masuk ke sini. Harusnya apa pas tadi dia lagi pas batuk keselak banget, bisa nanti kalau bisa sih diusahain dimuntahin aja di rumah. Dimuntahin aja. Ibaratnya kayak muntah buang dahak gitu. Nah pertama itu kenapa dia bisa bocor bisa karena ini saluran pernapasan. Betul, saluran pernapasan. Nah, jadi sebetulnya sih saya tadi saya ada kirim bacaan ke Pak Bima soal megaesophagus. Kalau dilihat dari gejala, sebetulnya lebih ke arah sana. Tapi kalau di X-ray sih nggak kelihatan. Nah, cuman yang idealnya kalau bisa sih suatu saat ini harus di endoskopi. Ini anak. Oke, buat dilihat langsung ya. Betul, endoskopi masuk gitu. masukin. Betul. Itu di sini bisa. Itu di IPB Bogor. Nanti saya buat minta make sure betul, kita untuk bikin appointment ya. Nah, tapi sekarang fokusnya adalah paru-parunya dulu kita obatin. Oke dok, mega esophagus itu apa? Itu saluran. Saluran. Kalau mega bukannya besar jadi kosong itu enggak? Enggak, jadi mega itu jadi malah menyempit. Oh enggak, malah besar. Iya benar, mega itu artinya besar dibanding sama normalnya, makanya dia. Bukannya bagus masuk kalau besar? Enggak. Terlalu besar juga nggak bagus, pasti dia yang bagus itu pas gitu ya makanannya. Betul, yang harusnya itu kan masuk ke lambung langsung. Nah kalau seandainya dia besar, otomatis dia akan regurgitasi. Apa itu bukan muntah, tapi regurgitasi. Jadi baru masuk black. Nah tapi dokter lihat mega esofagusnya normal. Kalau di sini esofagusnya sih normal. Sorry, mega esofagusnya normal. Kalau dilihat dari barium, cuman saya takutnya dia ada syarafnya yang memang lemah. Semacam kayak gag reflex gitu, kalau udah penuh terus geli, maunya kayak orang mualan gitu ya. Jadi ibaratnya kayak apa epiglotisnya dia lemah, apa saluran yang di sini dia lemah, saluran di esofagusnya lemah, sarafnya. Nah kalau sarafnya lemah, otomatis ya itu makan banyak cepat pasti regurgitasi. Ya, beda sama muntah ya. Kalau muntah itu dia ada retching, proses retching. Tapi kalau dia kan makan muntah, takutnya di sini ada lemah. Nah di situ bisa tahu lemahnya gimana sih? Mungkin dengan endoskopi itu lebih kelihatan. Karena kan nggak bisa dibiarin terus kayak gitu ya. Lama-lama kasihan paru-parunya kotor terus. Sekarang sementara treatmentnya tetap ke seperti mega esophagus, makan kalau bisa berdiri dulu sampai masuk ke lambung. Karena ya kalau dia posisi begini, regurgitasi suatu saat dia masuk ke paru-paru itu bahaya. Jadi kita makan tanganin dulu. Mungkin tipe makanan yang ganti biar benar-benar aman. Boleh.
lalu antibiotik untuk ngobatin Paru-parunya kotor, yang kotor banget. Ini kotor. Butuh vitamin nggak? Vitamin boleh, vitamin daya tahan tubuh, imun sistem. Mau dikasih probiotik juga oke. Probiotik. Dia kalau probiotik campur makan nggak dimakan? Apa probiotiknya modelnya Bukan, gimana? ya itu kefir itu minuman kita semua. Probiotik itu Cuma bentuknya susu ya? karena minum ya kadang nah tapi nanti aku usahain untuk sangat pelan-pelan sih. Boleh. Jadi aku bakal lebih ke special treatment lah gitu ya. Boleh. Oke. Kalau mau cari boleh probiotik kalau boleh tetap dikasih. Terus kedua sama nanti bulan depan mungkin kita cek ininya juga apa namanya hormonnya dia, tiroidnya. Kadang-kadang hipotiroid itu juga bisa bikin dia lemah di bagian esofagusnya. Alright. Agak panjang sih. Untuk sementara berarti itu dulu ya. Obat dulu, obat antibiotik, vitamin boleh, daya tahan tubuh. Terus kalau misalnya memang dia apa namanya batuknya parah, batuk uap juga. Kan obat uap masih ada nggak? Enggak sih. Kayak nanti tambahin aja lagi dari sini ya, biar dia senggakannya agak lega di dari sini. Terus sama makannya jangan sampai kebanyakan dia regurgitasi. Iya, itu sih paling aku bakal atur di itunya sih. Bisa kok, cuma harus ganti makan kering berarti. Boleh, terus nanti Mbak Ica bantu bikin appointment. Dia kayaknya sih memang perlu endoskopi. Kita ada endoskopi, cuman nanti untuk yang makainya nanti kita coba cari ini dulu referensi. Siap. Oke. Jadi aku tinggal tunggu obat ya, dulu tinggal tunggu obat aja. Nanti bulan depan check up kita X-ray lagi. Siap, Dok Cika. Thank you so much ya. Sama-sama. Nanti X-ray-nya saya kasih ya. Siap. Makasih Dok Cika. Oke. Ternyata kalau dari esofagusnya normal sebenarnya ya. Jadi di sini makin tanda tanya. Cuman mungkin katanya otot atau hormon otot endofagusnya lemah. Jadi nggak mampu untuk mungkin menelan makan banyak. Kalau udah kebanyakan otomatis akan ada efek mau dimuntahin kembali. So ya udah guys, yang penting sekarang pengobatan buat paru-parunya dulu karena kita lihat paru-paru tadi agak kotor. Ngasih makannya lebih tertib lagi, jangan sampai keselak-keselak, sedak-sedak, mungkin makanan kering. Dari situ mudah-mudahan sebulan lagi kita datang dan kita lihat lagi. Oke. Hai sayang. Good.